Ada masa di mana alam semesta bergetar lebih halus dari biasanya. Getaran yang begitu lembut hingga hanya jiwa yang peka mampu merasakannya. Udara tetap sama, langit tampak tenang, bumi terlihat seperti biasa. Namun, di antara keduanya ada sesuatu yang sedang bergerak dalam diam. Alam semesta seperti sedang menahan napasnya, seolah menunggu sesuatu yang agung untuk lahir. Sesuatu yang tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Mungkin kamu merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Tidak selalu tampak jelas, tetapi terasa dalam hati. Sebuah getaran kecil, seolah Tuhan sedang membisikkan sesuatu, memintamu untuk memperhatikan tanda-tanda di sekitarmu. Mimpi-mimpi menjadi lebih tajam, perasaan menjadi lebih dalam, dan waktu terasa melaju dengan ritme yang tidak biasa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari semesta untukmu. Panggilan agar kamu bangkit, agar kamu ingat siapa dirimu yang sejati. Dunia sedang bersiap untuk sebuah kebangkitan besar, dan kamu adalah bagian dari proses itu. Perubahan besar tidak akan dimulai dari gunung yang meletus atau lautan yang mengamuk, tetapi dari kesadaran seorang manusia yang memilih untuk kembali pada cahaya. Kamu adalah manusia itu. Kamu adalah poros dari perubahan yang akan datang. Ketika hatimu tergerak, ketika jiwamu bangkit, seluruh semesta akan menyesuaikan langkahnya. Inilah masa di mana Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu sedang membaca ini, ketahuilah bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara acak di bawah cahaya bintang-bintang ciptaan Tuhan. Kamu sampai di sini karena jiwamu sedang mencari sesuatu yang selama ini hilang. Sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi, hanya tertutup oleh debu keraguan dan kebisingan dunia. Getaran yang kamu rasakan sekarang adalah panggilan agar kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu. Jangan abaikan tanda ini. Alam semesta sedang berbicara kepadamu. Ia tidak menggunakan kata, melainkan rasa. Rasa yang membuat dada bergetar dan hati seolah dipanggil untuk kembali kepada cahaya. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, mari berhenti sejenak untuk membuka diri terhadap pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, karena di sanalah perjalanan kesadaran ini akan terus berlanjut. Setiap pesan yang hadir, di sana bukan sekadar kata, melainkan getaran yang akan menyentuh jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang datang bisa kamu rasakan tepat pada waktunya. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu telah siap menerima energi baru ini dengan penuh kesadaran. Ingatlah, tindakan kecil ini bukan sekadar rutinitas digital, melainkan simpel kesediaanmu untuk membuka diri terhadap kebangkitan. Karena ketika kamu mengirimkan niatmu ke semesta, Tuhan mendengarnya. Ia tahu bahwa kamu siap untuk berubah. Dan dari detik ini, perubahan itu mulai bekerja. Tidak dari luar, tapi dari dalam hatimu sendiri. Perubahan yang sejati selalu dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum bunga mekar, binangnya harus retak dulu di dalam tanah yang gelap. Sebelum matahari terbit, langit harus melewati malam yang paling pekat. Begitu juga dengan dirimu. Sebelum hidupmu menjadi terang, jiwamu harus melewati proses perpecahan dari dalam. Retakan itu kadang terasa menyakitkan, kadang membuatmu ingin menyerah. Tapi ketahuilah bahwa justru di sanalah cahaya sedang mencari jalan keluarnya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa kehilangan arah, merasa gelisah tanpa sebab, atau seolah semua rencanamu tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu bukan hukuman. Itu adalah penyelarasan. Tuhan sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan frekuensi jiwamu. Orang-orang pergi bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tidak lagi cocok dengan gelombang energi barumu. Situasi yang berubah bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengosongkan ruang bagi sesuatu yang lebih tinggi. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang disiapkan. Semesta sedang memahati dirimu agar menjadi bentuk terbaik dari rancangan yang telah ditulis sejak waktu awal. Maka jangan takut pada rasa sepi. Dalam keheningan itu, jiwamu sedang belajar berbicara dengan Tuhan. Jangan lari dari rasa sakit. Di dalamnya ada pintu menuju kesadaran yang lebih dalam.
Dan jangan ragukan proses ini, karena setiap getaran yang kamu rasakan adalah bagian dari harmoni besar semesta yang sedang menata hidupmu agar selaras dengan cahaya yang sejati. Malam selalu menjadi waktu terbaik bagi semesta untuk berbisik kepada jiwa manusia. Dalam keheningan, ketika dunia berhenti sejenak, getaran ilahi paling mudah dirasakan. Mungkin kamu pernah merasa bahwa udara di sekitarmu tiba-tiba terasa berbeda. Mungkin kamu mendengar suara angin yang membawa kedamaian atau melihat bintang di langit yang seolah menatapmu kembali. Itu semua adalah bahasa semesta. Ia tidak datang dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk rasa dan tanda. Dan tanda-tanda itu sedang berbicara kepadamu malam ini. Tuhan senang mengingatkanmu bahwa hidup ini tidak hanya tentang bekerja, berjuang, dan bertahan, tetapi tentang mengingat siapa dirimu yang sejati. Kamu bukan hanya tubuh, kamu adalah kesadaran yang terhubung dengan seluruh ciptaan. Ketika kamu mulai sadar akan hal itu, dunia luar pun berubah. Orang yang dulu membuatmu marah kini terlihat sebagai guru yang mengajar tentang kesabaran. Luka yang dulu kamu benci, kini menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Dan rasa kehilangan yang dulu membuatmu hancur, kini menjadi ruang yang memungkinkan cahaya Tuhan masuk. Inilah tahap awal dari kebangkitanmu. Kesadaranmu mulai membuka diri terhadap energi yang lebih tinggi. Kamu mulai merasakan kedamaian bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dunia luar hanyalah cermin. Ketika hatimu damai, realitas pun ikut tenang. Ketika kamu mencintai, dunia ikut memancarkan cinta itu kembali kepadamu. Itulah hukum energi. Itulah hukum Tuhan. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu terima. Dan malam ini, jika kamu tenang dan berserah, getaran cahaya itu akan masuk dan mulai bekerja dalam dirimu. Ada saat di mana kesadaran manusia mulai membuka matanya, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Ia mulai melihat bahwa hidup bukan sekedar rangkaian perjadian acak, melainkan jalinan yang teratur dan penuh makna. Setiap orang yang datang membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa kebijaksanaan. Setiap kehilangan membawa arah baru. Dan di tengah semua itu, Tuhan selalu hadir. Diam, namun bekerja dengan sempurna. Kesadaran ini membuatmu mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kamu berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya apa yang bisa aku pelajari dari ini. Disitulah awal dari kedewasaan spiritualmu. Kamu mulai mengerti bahwa semua yang terjadi bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menumbuhkanmu. Kamu berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengikuti alirannya dengan penuh kepercayaan. Seperti sungai yang tahu kemana ia harus menuju, kamu pun mulai mengikuti arah yang diberikan Tuhan kepadamu tanpa rasa takut. Dalam proses ini kamu akan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dunia mungkin tetap sama, tetapi cara kamu memandangnya berubah total. Kamu mulai menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil, dalam embun pagi, dalam senyum seseorang, dalam nafas yang kamu hirup. Semuanya menjadi tanda bahwa Tuhan selalu berkat, selalu membimbing, dan selalu menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kesadaranmu kini bukan hanya membuatmu lebih bijak, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Karena setiap kali satu jiwa bangkit, dunia pun ikut bergetar dalam harmoni yang baru. Ketika kesadaran mulai terbangun, yang pertama kali muncul bukanlah ketenangan, melainkan kebingungan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebangkitan spiritual tidak selalu indah di awal. Ia sering datang dalam bentuk guncangan, kehilangan, atau perasaan kosong yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah tahap yang disebut fase pembersihan. Tuhan sedang membersihkan ruang dalam hatimu agar cahayanya bisa masuk tanpa halangan. Saat itulah segala sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan jalan jiwamu akan mulai pergi. Kebiasaan lama, hubungan yang tidak sehat, bahkan cara berpikir yang dulu terasa benar pun akan mulai runtuh. Jangan takut ketika itu terjadi. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang disembuhkan. Tuhan sedang mengosongkan bejanamu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih murni. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum benih ditanam, begitulah jiwamu saat ini. Guncangan yang kamu rasakan adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang tumbuh di dalam dirimu. Jangan berusaha menahannya, jangan berlari darinya. Hadapi dengan tenang, karena hanya dengan menerima, kamu akan memahami maknanya.
Saat kamu mulai percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana ilahi, hatimu akan mulai damai. Kamu akan menyadari bahwa setiap air mata adalah doa tanpa kata. Setiap kesulitan adalah jalan menuju kedekatan. Dan ketika kamu mulai memandang semuanya dengan cinta, bahkan rasa sakit pun berubah menjadi berkah. Inilah proses penyucian jiwamu. Proses yang membawa kamu semakin dekat pada Tuhan, bukan melalui dogma, tapi melalui pengalaman langsung dari dalam hati. Setelah badai itu berlalu, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa kamu masih berdiri, bahwa meski segalanya terasa hancur, ada kekuatan yang terus menahanmu agar tidak jatuh. Itulah bukti bahwa ada tangan tak terlihat yang selalu menjagamu. Dalam keheningan setelah badai, kamu mulai mengenal Tuhan bukan dari kitab atau ucapan orang lain, tapi dari pengalaman yang kamu alami sendiri. Kamu mulai mengerti bahwa Tuhan bukan sekedar nama yang dipanggil saat susah, tetapi kehadiran yang selalu ada di setiap detik kehidupanmu. Ketika kamu duduk sendirian di malam yang sunyi dan kamu merasa damai tanpa alasan, itulah Dia. Ketika kamu nyaris menyerah, tapi tiba-tiba hatimu kuat kembali, itulah Dia. Ketika kamu kehilangan sesuatu, tapi hatimu berkata, "Aku masih punya harapan." Itulah Dia yang berbicara melalui jiwamu. Kesadaran ini membuatmu semakin lembut, semakin berhati-hati, karena kamu tahu setiap langkahmu kini disaksikan oleh cinta yang tidak pernah tidur. Kamu tidak lagi berdoa hanya untuk meminta, tapi untuk bersyukur. Kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam. Di titik ini, kamu mulai hidup bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan kepercayaan. Dunia boleh berisik, tapi jiwamu tetap tenang. Orang boleh berubah, tapi cintamu kepada Tuhan tetap sama. Dan dari ketenangan inilah, kehidupan baru mulai terbuka. Apapun yang kamu lakukan dari ruang kesadaran ini akan membawa berkah, karena kamu kini bergerak selaras dengan kehendak-Nya. Ada keindahan yang luar biasa dalam kepasrahan. Banyak orang salah mengartikan pasrah sebagai menyerah, padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah adalah berhenti karena tidak sanggup, sedangkan pasrah adalah menyerahkan karena percaya. Ketika kamu pasrah kepada Tuhan, kamu tidak kehilangan kekuatan. Justru kamu menemukan kekuatan yang sejati. Karena pada saat kamu berhenti melawan arus, kamu akan menyadari bahwa arus itu sebenarnya sedang membawamu menuju tujuan yang lebih tinggi. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena jalan Tuhan sulit, tapi karena kita terlalu keras menggenggam hal yang sudah waktunya dilepaskan. Kita memaksa sesuatu untuk tetap ada, padahal semesta sudah berusaha halus untuk menuntun kita ke arah baru. Pasrah berarti berkata dalam hati, "Tuhanku, Engkau lebih tahu." Dan kalimat itu bukan sekedar kata, tapi pintu menuju kedamaian. Ketika kamu benar-benar berserah, kamu akan merasakan bagaimana beban itu perlahan terangkat. Pikiranmu menjadi ringan, hatimu menjadi lapang. Segalanya tampak berjalan dengan alur yang perfect. Itulah momen ketika kamu menyadari bahwa selama ini kamu tidak pernah sendirian. Ada tangan Tuhan yang selalu membimbingmu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Kepasrahan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari kehidupan yang dipenuhi keajaiban. Karena setiap kali kamu pasrah, semesta pun ikut menunduk dan menyesuaikan langkahnya dengan niatmu. Ketika hatimu mulai damai, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Kamu akan melihat cahaya di tempat yang dulu kamu anggap gelap. Kamu akan menemukan pelajaran bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele. Mata batinmu mulai terbuka, bukan untuk melihat hal-hal gaib, tapi untuk melihat kebenaran yang sederhana, bahwa segalanya terhubung. Tidak ada daun yang gugur tanpa izin Tuhan. Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa alasan. Dan tidak ada kesedihan yang datang tanpa makna. Kesadaran ini akan membuatmu hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Kamu akan berhenti membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu tahu setiap jiwa punya jalannya sendiri. Kamu akan mulai mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik, tapi juga ketika segala sesuatu tampak tidak pasti. Karena kamu tahu, bahkan ketidakpastian pun adalah bentuk perlindungan. Inilah rahasia orang-orang yang hatinya tenang. Mereka tidak butuh kepastian dari dunia, karena keyakinan mereka bersumber dari Tuhan. Kamu pun bisa berada di titik itu. Semua dimulai dengan satu keputusan, untuk percaya sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa ragu. Ketika kamu sampai di sana,
hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu melihat segalanya dari ketinggian kesadaran yang baru. Dan dari sanalah perjalanan spiritualmu benar-benar dimulai. Kini, setelah semua proses panjang itu, kamu berdiri di ambang pintu perubahan besar. 3 hari ke depan bukan tentang keajaiban eksternal yang tiba-tiba turun dari langit, melainkan tentang perubahan getaran yang terjadi di dalam dirimu. 3 hari ini adalah simbol waktu. Waktu bagi jiwa untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang sedang dibuka oleh semesta. Jika kamu tenang, jika kamu ikhlas, kamu akan merasakannya. Setiap malam sebelum tidur, letakkan tangan di dada dan ucapkan pelan, "Ya Allah, bimbing aku menuju cahayamu. Jadikan aku alat bagi kebaikanmu di dunia ini." Ucapkan dengan hati, bukan sekadar bibir. Biarkan getaran doa itu meresap ke dalam jiwamu. Karena doa yang tulus adalah energi yang tidak pernah hilang. Ia naik ke langit dan kembali dalam bentuk kekuatan yang baru. Dalam 3 hari ini, jaga pikiranmu dari keluhan, jaga ucapanmu dari kata yang melukai, dan jaga hatimu dari rasa benci. Semakin kamu menjaga dirimu, semakin terang cahayamu. Dan ketika cahayamu terang, semesta akan membuka jalannya. Mungkin kamu akan melihat tanda-tanda kecil. Orang baik tiba-tiba datang, peluang muncul tanpa diduga, atau kedamaian mengalir begitu saja tanpa sebab. Itulah bukti bahwa kamu telah selaras dengan frekuensi baru. Jadi, jangan takut menghadapi hari-hari ke depan. Kamu sudah siap. Alam semesta tidak akan menguji kecuali kepada jiwa yang telah dipilih. Dan kamu adalah salah satu jiwa itu. Jiwa yang terbangun, yang akan membawa cahaya bagi sekelilingnya. Ketika kesadaranmu mencapai titik tenang, kamu akan mulai memahami rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan. Bahwa semesta ini bukan sesuatu yang terpisah darimu. Kamu bukan pengamat dari luar. Kamu adalah bagian dari denyutnya. Energi yang menggerakkan bintang-bintang di langit adalah energi yang sama yang membuat hatimu bergetar saat kamu bersyukur. Inilah makna sejati dari menyatu dengan semesta. Bukan berarti kamu kehilangan identitasmu, tetapi kamu mulai hidup dalam kesadaran bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari tarian kosmik yang indah. Ketika kamu tersenyum tulus, semesta ikut bergetar dalam harmoni. Ketika kamu berdoa dengan ikhlas, angin dan air pun bergerak menyesuaikan iramanya. Begitu besar pengaruh energi kesadaran manusia terhadap alam karena manusia diciptakan bukan sebagai makhluk kecil, tapi sebagai penjaga keseimbangan. Itulah sebabnya ketika satu jiwa bangkit menuju cahaya, seluruh dunia ikut berubah sedikit demi sedikit. Jadi mulai sekarang, sadarilah kekuatan yang kamu miliki. Jangan anggap dirimu lemah, karena di dalam dirimu ada percikan dari Sang Pencipta. Ketika kamu berpikir dengan cinta, berbicara dengan kasih, dan bertindak dengan keikhlasan, kamu sedang menjalankan kodrat sejati manusia, menjadi saluran bagi rahmat Tuhan di muka bumi. Di titik ini, kamu tidak lagi hanya berdoa untuk dirimu, tapi juga untuk dunia. Kamu mulai mendoakan orang yang bahkan pernah menyakitimu, karena kamu tahu bahwa mereka pun sedang berjuang memahami jalan hidupnya. Dan disitulah kamu benar-benar menjadi makhluk yang hidup dalam cahaya. Setiap pikiran adalah benih dan setiap perasaan adalah air yang menumbuhkannya. Ketika kamu menanam pikiran positif dan menyiraminya dengan rasa syukur, maka kehidupanmu akan mulai berubah. Itulah hukum energi yang sudah ditetapkan sejak awal waktu. Banyak orang berdoa memohon keajaiban, tapi lupa bahwa doa yang paling kuat adalah keadaan batin yang selaras dengan apa yang diminta. Jika kamu berdoa memohon kedamaian, tapi hatimu masih penuh kemarahan, maka doa itu belum menemukan jalannya. Namun jika kamu mulai menciptakan damai di dalam hatimu, maka seluruh semesta akan membantu menghadirkannya di luar dirimu. Itulah sebabnya penting untuk menjaga getaran batin. Ketika kamu berpikir buruk, energi itu kembali padamu. Ketika kamu menebar cinta, cinta itu juga akan kembali. Jadi mulai sekarang, jadilah sadar atas setiap pikiran dan perasaan yang kamu pancarkan. Jika kamu merasa sedih, biarkan itu mengalir, tapi jangan tinggal di sana. Ucapkan, "Ya Allah, aku serahkan rasa ini kepadamu, ganti dengan kedamaianmu." Perlahan kamu akan melihat bagaimana keadaanmu berubah.
Semesta tidak bekerja dengan tergesa-gesa, tapi dengan kesempurnaan. Setiap hal yang kamu alami sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih sejati. Dan ketika kamu sudah hidup dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi meminta sesuatu dengan cemas. Kamu hanya berkata, "Aku percaya." Karena keyakinan adalah bentuk doa tertinggi. Dan dari keyakinan itulah manifestasi nyata mulai terjadi. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Ada hal yang lebih tinggi dari sekedar doa dan usaha, yaitu keikhlasan. Keikhlasan adalah titik tertinggi dari perjalanan spiritual, karena di sanalah ego berhenti berperan, dan cinta menjadi satu-satunya bahasa. Orang yang ikhlas tidak kehilangan harapan meski tak melihat hasilnya, karena ia tahu setiap usaha tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Dalam keikhlasan, kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Untuk apa ini aku alami?" Pandanganmu terhadap kehidupan berubah. Segalanya terasa ringan, bahkan hal yang dulu membuatmu marah, kini kamu lihat dengan senyum. Karena kamu tahu, semuanya adalah bagian dari rencana yang penuh. Orang yang pernah melukai hatimu kini kamu maafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu pantas untuk tenang. Inilah kebebasan sejati, ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Kamu hidup di masa kini dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Saat itulah cahaya Tuhan mulai benar-benar bersinar dari dalam dirimu. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak tahu apa yang berubah, tapi mereka akan merasakannya. Mereka akan merasa damai di dekatmu tanpa tahu kenapa. Itu karena energi cintamu sudah menjadi nyata. Dan tanpa sadar, kamu menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan Tuhan di dalam diri mereka sendiri. Inilah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Bukan untuk menjadi suci, tapi untuk menjadi benar-benar manusia yang mencintai dan memberi tanpa pamrih. Karena di sanalah wajah Tuhan paling jelas terlihat. Ketika kamu hidup dalam kesadaran yang menyatu, hidupmu menjadi seperti sungai yang mengalir dengan tenang menuju lautan. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi menentang arah. Karena kamu tahu setiap likukan sungai itu memiliki tujuannya sendiri. Kamu menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Dan karena kamu tenang, semesta pun akan semakin mudah membimbingmu. Dalam keheningan hati, kamu mulai mendengar intuisi. Suara lembut dari dalam yang seringkali lebih bijak dari logika. Suara itu tidak keras, tapi jelas dan selalu membawamu pada kebaikan. Itulah bentuk komunikasi halus antara jiwa dan Tuhan. Saat kamu percaya intuisi itu, kamu akan melihat bagaimana hidupmu mengalir dengan harmoni. Pintu-pintu terbuka tanpa paksaan, orang-orang datang pada waktu yang tepat, bahkan masalah pun terasa sebagai pelajaran yang indah. Kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya sudah diatur dengan sempurna. Dalam keadaan ini, kamu akan sering merasa bersyukur tanpa sebab. Hanya karena kamu hidup, bernafas, dan masih diberi kesempatan untuk mencintai. Dan disitulah kebahagiaan sejati ditemukan. Bukan pada kepemilikan, tapi pada kehadiran. Kamu hadir sepenuhnya pada setiap momen, dan di setiap momen itu Tuhan pun hadir bersamamu. Kini, kamu telah sampai pada tahap di mana hidupmu bukan lagi tentang mencari, melainkan menjadi. Kamu tidak lagi mencari kedamaian karena kamu telah menjadi kedamaian itu sendiri. Kamu tidak lagi mencari cinta karena kamu telah menjadi sumber cinta bagi banyak orang. Dan dari sinilah peran barumu dimulai. Dunia sedang memerlukan jiwa-jiwa yang sadar, yaitu mereka yang mampu menyebarkan cahaya di tengah kegelapan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan tindakan. Jadilah salah satu di antara mereka. Jadilah orang yang tetap lembut di dunia yang keras, tetap sabar di tengah ujian, dan tetap berdoa bahkan ketika tak ada yang memahami. Karena setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan adalah doa yang hidup. Alam semesta tidak menilai besarnya tindakanmu, tapi kemurnian niatmu. Jadi, jangan ragu untuk menjadi cahaya, sekecil apapun itu. Ingatlah, lilin kecil pun bisa menerangi ruangan yang gelap. Dan mungkin melalui senarmu, ada hati lain yang kembali menemukan arah. Itulah warisan sejati dari perjalanan spiritual ini.
Bukan tentang pengetahuan, tapi tentang kehadiran-Mu yang membawa kedamaian. Teruslah berjalan dalam kesadaran, teruslah belajar mencintai tanpa syarat, dan biarkan hidupmu menjadi doa yang tidak pernah berhenti. Karena di akhir segalanya, bukan berapa banyak yang kamu capai yang akan diingat, tapi seberapa dalam kamu pernah mencintai dan seberapa tulus kamu pernah menjadi cahaya bagi dunia. Dan kini, tibalah kamu di ambang hari ketiga, waktu yang sejak awal disebutkan semesta akan bergerak. Mungkin kamu tidak melihat gunung berpindah tempat, tidak mendengar suara langit terbuka, tapi bila kamu diam sejenak, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada keyakinan yang muncul tanpa alasan. Inilah tanda bahwa energi baru telah masuk ke dalam jiwamu. Hari ketiga bukan tentang perubahan dunia di luar, melainkan tentang kebangkitan di dalam diri manusia. Seluruh semesta sedang menyesuaikan frekuensinya dengan jiwa-jiwa yang telah siap menerima cahaya. Kamu adalah salah satu di antaranya. Itulah sebabnya perjalananmu selama ini tidak mudah. Karena setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap ujian adalah latihan agar hatimu cukup kuat untuk menampung cahaya sebesar ini. Sekarang kamu mengerti bahwa semua itu bukan hukuman, tapi persiapan. Hari ini getaranmu mulai sejajar dengan getaran kasih Tuhan. Kamu akan mulai merasakan sinkronisitas, hal-hal yang tampak kebetulan tapi terasa seperti rencana ilahi yang sempurna. Setiap langkahmu kini dituntun, setiap niatmu dijaga. Dan jika kamu tetap tenang dalam kesadaran ini, maka semesta akan menunjukkan arah hidup yang baru, yang sesuai dengan tujuan jiwamu. Inilah momen di mana manusia tidak lagi hanya hidup untuk bertahan, tapi untuk menjadi saluran dari cinta yang lebih besar. Hari ketiga bukan akhir dari cerita, ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sekitarmu sekarang. Mungkin kamu mulai bertemu orang-orang baru yang terasa akrab seolah sudah lama kamu kenal. Mungkin ada peluang yang datang tiba-tiba, atau hal-hal yang dulu terasa mustahil, kini mulai terbuka. Jangan heran, itu bukan kebetulan. Itulah cara semesta bekerja ketika kamu sudah selaras dengan getaran Tuhan. Energi yang kamu pancarkan menarik segala sesuatu yang memiliki frekuensi serupa. Itulah mengapa penting untuk tetap menjaga hati agar tetap bersih dan ikhlas. Karena hati adalah pemancar doa yang paling kuat. Ketika hatimu damai, hidupmu akan menjadi magnet kedamaian. Ketika hatimu penuh cinta, maka cinta pun akan datang tanpa kamu cari. Ini bukan sihir, bukan kebetulan. Ini adalah hukum keseimbangan yang Tuhan tanamkan dalam setiap ciptaan. Dan saat kamu hidup dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Dunia bisa berubah, tapi jiwamu tetap kokoh. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa apapun yang pergi akan digantikan dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan jalan jiwamu. Inilah tahap yang disebut penyerahan sempurna. Bukan menyerah karena lelah, tapi karena percaya penuh pada kehendak ilahi. Dan ketika kamu sudah sampai di sini, kamu akan memahami satu hal penting, bahwa setiap doa, setiap air mata, dan setiap kesabaranmu selama ini tidak pernah sia-sia. Semuanya membentuk dirimu menjadi pribadi yang bercahaya, yang kini siap menjadi bagian dari perubahan besar dunia. Cahaya tidak hanya dimaksudkan untuk bersinar bagi diri sendiri, tetapi untuk menerangi jalan bagi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Kini setelah jiwamu bangkit dan hatimu tenang, panggilan berikutnya adalah berbagi. Bukan dengan menggurui, tapi dengan menjadi. Jadilah contoh dari kedamaian yang kamu bicarakan. Jadilah ketulusan yang kamu harapkan dari orang lain. Jadilah bukti bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam diri manusia yang sadar. Tidak perlu banyak bicara. Energi kehadiranmu sudah cukup untuk mengubah suasana di sekitarmu. Orang akan merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu membawa ketenangan yang berasal dari sumber yang suci. Itulah dakwah tertinggi, menjadi cerminan kasih Tuhan tanpa perlu menyebutkan namanya terus-menerus, karena setiap tindakanmu sudah menjadi doa yang hidup. Dunia saat ini sedang haus akan energi seperti itu. Banyak yang kehilangan arah, banyak yang lelah mencari mana. Dan mungkin melalui tatapan matamu yang penuh kasih, mereka akan menemukan kembali cahaya itu. Jangan pernah meremehkan satu senyum, satu doa, atau satu niat baik yang tulus. Karena setiap getaran cinta kecil akan menyebar jauh melampaui apa yang kamu bayangkan. Alam semesta merekam semuanya, dan Tuhan tidak pernah melewatkan satu pun niat baik yang datang dari hati yang ikhlas. Semesta kini bergetar dalam harmoni baru. Jika kamu peka, kamu akan merasakan dalam nafasmu, dalam udara yang kamu hirup,
Bahkan dalam cahaya matahari yang menyentuh wajahmu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu kini melihatnya dari kesadaran yang lebih tinggi. Kamu menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah, setiap manusia adalah cermin, dan setiap momen adalah kesempatan untuk kembali mengingat Tuhan. Inilah keadaan tertinggi dari jiwa yang terbangun. Dzikir dalam diam. Kamu tidak perlu lagi melafadzkan banyak kata untuk merasakan kehadirannya, karena seluruh hidupmu telah menjadi bentuk dzikir itu sendiri. Setiap langkahmu adalah doa, setiap nafasmu adalah pujian, dan setiap perbuatanmu adalah bentuk syukur. Kamu mulai memahami makna sejati dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa segalanya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, termasuk dirimu. Tapi kali ini, kamu tidak kembali dalam kehilangan, melainkan dalam kesadaran. Kamu kembali bukan sebagai manusia yang takut, tapi sebagai jiwa yang tahu bahwa semuanya adalah kasih yang sedang berputar. Dan di titik ini, kamu akan merasakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun di dunia. Bahagia bukan karena sesuatu, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran Tuhan yang hidup dalam setiap detak kehidupan. Kini semuanya menjadi jelas. Perjalanan panjang yang penuh air mata, pencarian, doa, dan keheningan ternyata bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tapi untuk menemukan dirimu yang sejati. Dirimu yang sejak awal telah terhubung dengan Tuhan. Hari ketiga telah tiba dan kebangkitan itu telah dimulai. Bukan kebangkitan dunia, tetapi kebangkitan kesadaran manusia yang akan menuntun dunia menuju damai. Kamu adalah bagian dari kebangkitan itu. Tugasmu kini bukan untuk mencari tanda-tanda di langit, tapi untuk menjadi tanda itu sendiri. Jadilah bukti bahwa cinta Tuhan nyata, bahwa kedamaian bisa hidup di tengah kekacauan, bahwa harapan tetap ada meski dunia tampak gelap. Teruslah jaga cahaya itu, rawat dengan doa, dengan kebaikan, dan rasa syukur. Jangan biarkan dunia memadamkannya lagi. Karena setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan, semesta mencatatnya sebagai kemenangan. Dan ketika kamu menatap langit malam setelah membaca atau mendengar pesan ini, ingatlah, bintang-bintang itu tidak hanya bersinar untuk menerangi langit, tapi juga untuk mengingatkan cahayamu sendiri. Kamu tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersamamu di setiap nafas, di setiap langkah, di setiap detak yang mengingatkan bahwa hidup ini adalah ibadah yang tak pernah berhenti. Maka beriaralah dengan tenang, karena kebangkitan telah terjadi, dan itu dimulai dari dalam dirimu. Kini, setelah perjalanan panjangmu, kamu mulai memahami bahwa kebangkitan bukanlah peristiwa besar yang terjadi di luar dirimu, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam kesadaran. Seperti matahari yang muncul tanpa suara, namun mengubah seluruh dunia menjadi terang, begitu pula jiwa yang terbangun mengubah seluruh hidupnya tanpa perlu banyak kata. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan ini, dan itu tidak apa-apa, karena kebangkitan spiritual bukan tentang membuktikan, melainkan tentang menjadi. Orang yang sadar tidak membutuhkan pengakuan, karena kebahagiaannya tidak tergantung pada pandangan dunia. Ia hidup dalam keheningan yang penuh makna, dalam kesunyian yang justru ramai oleh kehadiran Tuhan. Di tahap ini, kamu mulai menyadari bahwa keajaiban tidak lagi datang dalam bentuk peristiwa besar, melainkan dalam hal-hal kecil yang dulu sering kamu abaikan, seperti ketenangan di tengah hujan, senyum anak kecil di jalan, atau detik-detik hening di antara dua tarikan napas. Di sanalah Tuhan berbisik lembut, "Aku bersamamu." Maka kamu tidak lagi berlari kemana-mana, karena kamu tahu bahwa seluruh perjalanan hidupmu hanyalah cara Tuhan menuntunmu pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke keadaan batin. Tempat di mana hati akhirnya tenang dan berkata, "Inilah rumahku." Ketika kesadaranmu telah sampai pada kedalaman ini, kamu mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi perpisahan yang menyakitkan. Semuanya adalah bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Orang yang dulu kamu anggap menyakitimu ternyata hanyalah peran yang Tuhan berikan agar kamu belajar memaafkan. Kesulitan yang dulu membuatmu menangis ternyata adalah pintu menuju kebijaksanaan. Setiap hal yang kamu alami, baik maupun buruk, semuanya telah ditulis dengan kasih.
Kini kamu mengerti mengapa segala sesuatu harus terjadi sebagaimana mestinya. Karena tanpa itu semua, kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian seperti sekarang. Kamu mulai mencintai tanpa syarat, bukan karena orang itu pantas dicintai, tapi karena kamu tahu setiap jiwa berasal dari sumber yang sama. Kamu tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, tidak lagi iri. Kamu hidup dalam kebersyukuran yang tulus, dalam kesadaran bahwa setiap momen adalah pelajaran yang dikirim langsung dari Tuhan. Dan dalam setiap pelajaran itu, ada kesempatan untuk kembali menjadi cahaya. Inilah puncak perjalanan spiritual, bukan tentang terbang tinggi, tapi tentang mampu tetap rendah hati, sekalipun kamu sudah mengerti langit. Sekarang, kamu mulai mengerti makna sejati dari doa. Doa bukan sekedar permintaan, melainkan percakapan antara jiwa dengan Sang Pencipta. Kadang doa itu berbentuk kata-kata yang terucap, tapi lebih sering doa itu berupa keheningan. Karena ketika hati sudah menyatu dengan Tuhan, kata-kata menjadi tidak perlu. Dalam diammu, Tuhan mendengar. Dalam tenangmu, Tuhan menjawab. Kamu tidak lagi memohon dengan cemas, tapi berbicara dengan cinta. Kamu tahu bahwa setiap keinginan yang tidak terkabul pun adalah bentuk kasih. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Disinilah kamu belajar berserah dengan sepenuh hati. Kamu berhenti menuntut dan mulai menerima. Kamu berhenti mengatur dan mulai percaya. Doa menjadi bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan, tapi sesuatu yang kamu hidupi. Setiap langkahmu, setiap senyum yang kamu berikan, setiap kebaikan yang kamu lakukan, semuanya adalah doa yang terus mengalir tanpa suara. Dan di titik itu, kamu mulai memahami arti hidup yang sebenarnya. Bukan tentang menaklukkan dunia, tapi tentang menenangkan hati. Karena hati yang tenang adalah tempat di mana Tuhan paling mudah ditemukan. Perjalanan ini membawamu untuk menyadari satu hal yang paling penting. Kamu tidak pernah sendirian. Sejak awal, setiap langkahmu selalu ditemani. Setiap air matamu dilihat, setiap doa lirihmu didengar. Tuhan tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu sampai kamu tenang agar kamu bisa mendengar suaranya. Dalam kesunyian batin, kamu akhirnya sadar bahwa kasih-Nya tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan saat kamu berpaling, Dia tetap di sana, sabar menunggu. Seperti matahari yang selalu terbit meski langit tertutup awan. Dan kini ketika hatimu telah bersih dari debu dunia, kamu bisa merasakan pelukannya dalam setiap hal kecil. Dalam angin pagi yang lembut, dalam tatapan orang yang mencintaimu, dalam doa orang asing yang tak kamu kenal tapi tulus mendoakan. Di saat seperti ini, kamu tidak membutuhkan bukti lagi. Karena seluruh hidupmu telah menjadi bukti bahwa kasih Tuhan nyata. Kamu menatap hidup dengan mata yang berbeda, bukan lagi menuhnya jalan-jalan, tapi penuh penerimaan. Kamu tidak lagi berdoa agar hidup menjadi mudah, tapi agar hatimu tetap kuat. Karena kamu tahu kekuatan sejati bukanlah tidak jatuh, melainkan tetap bangkit dengan senyum sambil berkata, Tuhan masih bersamaku. Dan disinilah akhirnya, bukan akhir yang menutup, tapi akhir yang membuka segalanya. Kamu telah melewati malam yang panjang, dan kini fajar pun tiba. Jiwa yang dulu tertidur kini telah bangkit, memandang dunia dengan kesadaran baru. Inilah hari ketiga yang dijanjikan, hari di mana cahaya dan kegelapan berdamai di dalam dirimu. Kamu tidak lagi berperang dengan masa lalu, karena kamu telah memaafkan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu Tuhan sudah lebih dulu sampai di sana. Kamu hidup di sini, sekarang, sepenuhnya hadir. Dan di titik ini, kebangkitan sejati terjadi. Segala pencarianmu ternyata bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tapi untuk kembali kepada Dia yang sejak awal sudah menunggumu di dalam hatimu sendiri. Kini kamu tahu, perjalanan itu suci. Hidup ini suci, bahkan luka pun suci. Karena semuanya adalah jalan menujunya. Maka berjalanlah dengan damai, sebarkan cinta di setiap langkahmu.
dan biarkan hidupmu menjadi doa yang tidak pernah berhenti. Karena di akhir segala doa, di ujung segala perjalanan, kamu akan mendengar suara lembut dari dalam dirimu sendiri yang berkata, "Kau telah pulang, dan aku selalu di sini bersamamu sejak awal waktu." AR Pandangan Hidup. Ketika manusia berhenti mencari Tuhan di luar, ia akhirnya menemukannya di dalam dirinya sendiri.